Pedang bab 467-475. Semua kesalahan Qin Fan karena merusak perbuatan baikku. Du Wenbin, yang terbangun dari mimpi tampil sebagai orang suci di depan orang lain, mengutuk dengan ekspresi keengganan. Jika bukan karena dia, saya akan menjadi tokoh terkenal di seluruh Universitas Nanling sekarang. Zhang Ziqiang menasihati, Tuan Muda Du, masalahnya sudah selesai, Anda tidak perlu menyesalinya, tunggu saja sampai muda Tuan Chu kembali, kami ingin membalas dendam pada anak itu, Qin Fan. Du Wenbin mengangguk, mengertakkan gigi, dan berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya, selama Tuan Muda Chu kembali, saya akan membuat anak itu Qin Fan berlutut dan memanggil kakek. Di asrama putri Departemen Sastra. Saat Qiu Lingshan dan Zhang Meng sedang berdandan, mereka diam-diam mengamati Zhou Suang-Suang, yang sedang duduk di tempat tidur hanya dengan mengenakan celana dalam. Zhang Meng membungkuk dan berbisik dengan suara rendah, Lingshan, Suang-Suang linglung lagi. Sejak dia kembali dari menghadiri resepsi lelang amal bersama Tuan Chang hari itu, dia selalu seperti ini dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia yang dijemput oleh Chang? Tanda tanya. Tuan muda, apakah kamu memberikan itu kepadaku? Setelah mengatakan itu, Zhang Meng membentuk lingkaran dengan ibu jari kiri dan jari telunjuknya, dan memasukkan jari kanannya jari telunjuk ke dalam lingkaran, gerakan maju mundur beberapa kali. Wajah cantik Qiu Lingshan memerah, kamu LSP. Menurutku Suang-Suang tidak begitu terbuka. Tuan Chang baru mengenalnya sehari. Zhang Meng cemberut tidak yakin, lalu menurutmu apa yang sedang terjadi? Tanda tanya. Berapa harganya? Sial, dia masih linglung sepanjang waktu. Apakah itu benar-benar dirindukan? Qiu Lingshan memutar matanya, oke, berhenti bicara omong kosong. Saya pikir Suang-Suang pasti sedang memikirkan sesuatu. Mari kita lebih memperhatikannya dan bertanya padanya apa yang terjadi. Saya sudah bertanya padanya beberapa kali, dan setiap kali dia mengatakan tidak apa-apa. Lain kali saya menekan pertanyaan, coba tebak. Zhang Meng tampak berdebar-debar. Berkata, apa? Jantung Qiu Lingshan berdetak kencang, dan wajah cantiknya tiba-tiba menegang. Dia sebenarnya bertanya padaku, apakah kamu percaya ada monster di dunia ini? Zhang Meng meniru Zhou Suang-Suang dan bertanya dengan hampa, seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Qiu Lingshan terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya, jangan bicara omong kosong, mengapa Suang-Suang menanyakan hal ini? Zhang Meng mengangkat tangannya seolah ingin bersumpah, Lingshan, aku berjanji bahwa aku tidak berbohong. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Suang-Suang kata-kata. Hei, apakah menurutmu Suang-Suang dihantui oleh monster? Ketika aku masih kecil, aku mendengar nenekku berkata bahwa beberapa Vixens berubah menjadi anak laki-laki tampan untuk merayu mahasiswi. Qiu Lingshan mengusap dahinya dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Oke, berhenti bicara omong kosong. Saya pikir kita harus bertanya pada Suang-Suang apa yang terjadi. Iya. Zhang Meng mengangguk. Sebagai saudara perempuan yang baik di asrama, mereka tidak bisa meninggalkan Zhou Suang-Suang sendirian. Tepat ketika keduanya hendak berjalan mendekat dan bertanya kepada Zhou Suang-Suang, Zhou Suang-Suang tiba-tiba tersenyum lembut dan berkata kepada mereka, saya baik-baik saja, jangan dengarkan omong kosong Zhang Meng. Zhang Meng bergegas dan duduk di sebelah Zhou Suang-Suang, Suang-Suang, saya tidak berbicara omong kosong. Apakah kamu terpesona oleh pria Vixen yang tampan itu? Zhou Suang-Suang memutar matanya ke arahnya, tidak ada. Qiu Lingshan juga bertanya dengan cemas, kalau begitu, kamu sudah linglung ini 2 hari terakhir, apa yang terjadi? Mata Zhou Suang-Suang sedikit kusam. Ketika dia memikirkan adegan pertempuran Qin Fan dan Jester, dia kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, seolah-olah jiwanya tertinggal dalam pertempuran itu. Sebagai orang biasa, melihat pemandangan seperti itu dengan mata kepala sendiri sangatlah mengejutkan dan berdampak. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, dan kemauannya tidak sebaik orang biasa. Selain itu, protagonis dari kejadian tersebut ternyata adalah seseorang yang dia kenal. Ibarat teman sebangku Anda yang setiap hari tidak cuci muka atau gosok gigi,
dan selalu menduduki peringkat terakhir di setiap ujian, tiba-tiba suatu hari Anda mengetahui bahwa dialah yang memakai celana dalam berwarna merah. Ini sangat menakutkan. Siapapun yang tidak terlalu reseptif akan terkejut. Jelas sekali, kemampuan menerima Zhou Xuangxuang tidak terlalu kuat, jadi dia belum mampu mengatasi keterkejutannya saat itu. Namun dalam menghadapi pertanyaan Qiu Lingshan, Zhou Xuangxuang tidak punya pilihan selain mencari alasan. Jangan khawatir, saya baru saja menemukan beberapa hal dalam 2 hari terakhir yang tidak dapat saya pahami. Coba pikirkan. Melihat Zhou Xuangxuang tidak mau berbicara, Qiu Lingshan terlalu pintar untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Baiklah, jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Baiklah, terima kasih. Zhou Xuangxuang berkata dengan penuh terima kasih. Ketika Qiu Lingshan dan Zhang Meng berpakaian dan meninggalkan asrama, mata Zhou Xuangxuang menjadi kusam lagi. Qin Fan, siapa kamu? Di asrama putra, Qin Fan, Su Ziling dan Song Suhao sedang memainkan permainan hitam. Zhao Haiqing tiba-tiba menendang pintu asrama dengan kasar dan bergegas masuk. Saudaraku, aku punya berita besar yang pasti ingin kamu dengar. Ekspresinya sangat berlebihan, dia terengah-engah, dan wajahnya sedikit merah. Tunggu sebentar, dorong kristalnya sekarang. Song Suhao berkata tanpa menoleh ke belakang, lalu dia beroperasi sekuat harimau, dan hasilnya 0 dan 5. Zhao Haiqing langsung meraih ponsel Song Suhao, berhenti bermain-main, ada berita besar, saya jamin Anda masih ingin mendengarnya. Ponsel. Song Suhao diambil, dan dia tidak punya pilihan selain bertanya, apa yang sedang terjadi. Perguruan tinggi yang rusak, kecuali si cantik perguruan tinggi tersenyum pada anak laki-laki yang mana, apalagi yang bisa terjadi. Mungkinkah seorang guru tertentu memposting video tidak senonoh ke kelompok siswa lagi? Ini lebih menarik dari ini. Tanda seru. Kata Zhao Haiqing sambil tersenyum misterius. Song Suhao menjadi tertarik, sial. Tidak, ini bahkan lebih menarik dari ini. Zhao tua, tolong beritahu saya apa itu. Su Ziling dan Qin Fan juga menoleh dan menatap Zhao Haiqing, yang tampak misterius. Katakan padaku, Zhao tua, apa yang terjadi? Su Ziling bertanya sambil tersenyum. Zhao Haiqing menggugah selera mereka bertiga, dan kali ini berkata dengan wajah misterius, suatu hal besar terjadi di resepsi lelang amal Tuan Chen kemarin. Vampir alien menyerbu Tiongkok kita. Dan diam-diam dijaga oleh bunuh orang kuat misterius dari Tiongkok. Jika bukan karena orang kuat misterius itu, mungkin semua orang di kota kita akan tersedot darahnya oleh monster itu. Song Suhao tampak tidak percaya, Zhao tua, kamu pandai dalam hal ini. Mengarang cerita. Ada monster vampir, mengapa kamu menulis novel? Mata Su Ziling berkilat dan dia bertanya dengan suara rendah, apakah ini benar? Tentu saja. Zhao Haiqing berkata dengan ekspresi bersumpah, inilah yang saya pelajari dari ayah saya. Apa yang saya dengar di sana sekarang diketahui oleh semua orang di kalangan kelas atas Nanling. Sayang sekali kami tidak ada di resepsi saat itu, kalau tidak kami bisa melihat seperti apa pahlawan hebat yang melindungi Tiongkok kita. Aduh. Setelah berbicara, dia menepuk pahanya dan menghela napas dalam-dalam, dengan penyesalan di wajahnya. Qin Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi pahlawan hebat yang diam-diam melindungi Tiongkok hanya dengan membunuh musuh. Tetapi jika Zhao Haiqing benar-benar melihat pahlawan hebat itu, matanya mungkin akan tertunduk karena terkejut. Saya mendengar bahwa orang-orang dari semua komunitas besar di kampus bertanya tentang pahlawan besar. Mengapa kita tiba-tiba berubah pikiran dan tidak pergi ke resepsi lelang amal? Usus Zhao Haiqing sangat menyesal sehingga dia ingin menyalahkan dirinya sendiri untuk potongan kepala babi. Qin Fan menasihati, lupakan saja, berikan ruang untuk berimajinasi. Jika Anda benar-benar melihat orang itu, mungkin pemandangannya berbeda. Haiqing sangat setuju dan mengangguk dengan berat, itu benar. Jika saya melihat pahlawan hebat itu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pahanya dan menjadi muridnya. Song Suhao bahkan lebih melebih-lebihkan, magang. Jika saya melihat guru seperti itu, aku akan berlutut saja dan panggil aku ayah.
Qin Fan mengeluh, aku tidak ingin anak laki-laki sepertimu. Song Suhao memutar matanya ke arahnya, Qin tua, jangan manfaatkan aku, kamu bukan pahlawan hebat itu. Su Ziling lebih tenang, bagaimanapun, sebagai seorang pejuang, dia harus tahu bahwa itu adalah negara adidaya barat, bukan monster vampir. Apalagi menurutnya, pahlawan hebat itu haruslah seorang ahli bela diri. Namun, dia juga diam-diam menyesali di dalam hatinya, jika saya bisa melihat seorang ahli seni bela diri mengambil tindakan dengan mata kepala sendiri, mungkin saya bisa menjadi pejuang batin, dan kemudian saya tidak perlu diganggu oleh orang-orang dari Bangau Putih. Sekte. Zhao Haiqing dan 3 lainnya bergumam lagi. Mendengar banyak kata yang mengungkapkan penyesalan dan penyesalan, Qin Fan merasa sedikit malu. Akhirnya, Zhao Haiqing sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengubah topik dan berkata, ngomong-ngomong, saudara-saudara, klub bola basket kita akan mengadakan pertandingan dengan tim dari Sekolah Keuangan dan Ekonomi dalam beberapa hari. Anda harus datang ke sini dan dukung aku. Mata Song Suhao berbinar, saudara Zhao, saya mendengar bahwa ada banyak gadis di Sekolah Keuangan dan Ekonomi, dan mereka semua cantik. Apakah ada yang seperti itu? Haha, itu memang. Hal seperti itu, tetapi ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa melakukannya demi kecantikan. Mengkhianati kami. Haha, bagaimana bisa kamu tidak? Song Suhao tertawa jahat, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Qin Fan memperkirakan jika seorang wanita cantik menunjukkan kebaikan padanya, pria ini akan dengan tegas mengkhianatinya. Zhao Haiqing berkata, kecantikan di kampus kita tidak lebih sedikit daripada di Sekolah Keuangan dan Ekonomi hari itu. Jika Anda ingin melihat keindahan, ikuti saja saya. Song Suhao tampak bersemangat, oke, saya pasti akan pergi untuk bersorak untuk tim saudara Zhao hari itu. Tetapi jika Anda ingin melihat keindahan, ikuti saja saya. Ingatlah untuk memberitahu saya 1 hari sebelumnya agar saya dapat bersiap. Oke. Zhao Haiqing menepuk pundaknya dan menoleh ke arah Qin Fan dan Su Ziling, kalian berdua harus pergi dan bersorak untukku juga. Jangan khawatir, aku pasti akan berada di sana. Kata Su Ziling dengan senyuman. Aku akan pergi juga. Meskipun dia tidak ingin berpartisipasi dalam acara seperti itu, Qin Fan tidak punya pilihan selain setuju. Oke, sudah beres. Kyoto, halaman tempat atasannya beristirahat. Hong Sanhe sedang duduk di paviliun bermain catur dengan atasannya. Suruh aku makan. Pria kulit putih di tangan atasan itu terjatuh, dengan senyuman di wajahnya. Hong Sanhe mengerutkan kening dan langsung menyerah pada permainan catur, saya kalah, saya tidak bisa mengalahkan Anda. Atasan tersenyum, Anda mengajari saya cara bermain catur, bagaimana mungkin Anda tidak mengalahkan saya? Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Hong Sanhe tiba-tiba berkata. Mendongak, dia ragu-ragu untuk berbicara. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya atasan secara proaktif. Tentang Yang Yue, saya mendengar bahwa dia meninggalkan pangkalan tempat dia ditempatkan di selatan dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Atasan itu terkekeh dan mengambil cangkir teh seladon di atas meja di sebelahnya. Oh, apakah kamu khawatir? Singkirkan Yang Yue. Apakah kamu begitu lega di perbatasan selatan? Aku khawatir anak ini cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Atasan meletakkan cangkir teh, wajahnya tetap tenang, dan di sana tidak ada jejak emosi. Tentu saja saya khawatir, tapi masih ada orang yang menjaga perbatasan selatan. Menempatkan Yang Yue di sana hanya untuk lapisan asuransi tambahan. Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Hong Sanhe menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, itu di tempat Qin Fan sehari setelah anak laki-laki itu membunuh Jester, wakil Master Domain Sin, dia tiba-tiba pergi. Tiba-tiba, Hong Sanhe mengerutkan kening, mungkinkah dia mencari anak laki-laki itu, Qin Fan? Atasan tertawa, biarkan dia pergi, dia harus lebih mengendalikan temperamennya. Hong Sanhe juga tersenyum, saya sangat berharap dia pergi ke Qin Fan untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Nanling Chol Lege. Setelah mendengarkan omelan Zhao Haiqing, Qin Fan hendak keluar untuk mencari udara segar, ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Qin Beiji,
Aku akan menunggumu di puncak Gunung Nanshan di utara. Sebuah suara masuk ke telinga Qin Fan seperti garis tipis. Ini adalah mengumpulkan energi untuk membentuk garis, dan hanya Qin Fan yang dapat mendengarnya. Qin Fan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Orang yang bisa menggunakan metode seperti itu seharusnya tidak lebih lemah dari Lei Zentian. Namun, suaranya terdengar sangat mudah. Nampaknya dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dia tidak tahu siapa orang ini atau apa yang ingin dia lakukan. Namun, karena pihak lain menunjukkan lokasinya, Qin Fan secara alami tidak mengalami demam panggung. Pada saat itu, dia meninggalkan kampus atas nama pergi keluar untuk melakukan tugas, dan memberitahu Song Suhao bahwa jika dia tidak bisa kembali dari kelas pada sore hari, dia akan menjawabnya untuknya. Nanshan merupakan gunung yang sangat biasa tanpa keistimewaan, terletak di sebelah utara kota Nanling dan jarang dikunjungi pada hari kerja. Qin Fan dengan cepat berjalan melewati pegunungan dan hutan, dan segera mencapai puncak gunung. Dia berdiri di atas batu, melihat sekeliling, dan berkata dengan tenang, "Aku di sini, keluar." Tiba-tiba nyanyian merdu terdengar. Jika langit tidak melahirkan Yang Yue, keabadian akan seperti malam yang panjang. Lingkaran formasi perak menyala, dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas batu bersih yang jaraknya 10 meter. Dia menghadap Qin Fan dengan bagian belakang kepalanya, mengenakan jubah hitam, mengeluarkan suara berburu ditiup angin gunung. "Apakah kamu Qin Beiji? Aku tidak mengira kamu begitu mudah." "Siapa kamu?" Qin Fan bertanya dengan tenang. "Apakah kamu tuli? Bukankah aku baru saja memberitahumu namaku?" Yang Yue mengeluh. Qin Fan mengerutkan kening, "Apa yang Anda cari dari saya?" "Saya mendengar bahwa Anda membunuh negara adidaya yang menyerang dari barat dan menjadi pahlawan hebat di mulut orang-orang. Saya pikir gelar Anda tidak layak untuk namanya." Qin Fan menyempit matanya sedikit, meski hal ini sudah banyak tersebar, namun sejauh ini belum ada yang berani menyebut namanya, apalagi langsung mengunci identitasnya. Namun, prajurit muda bernama Yang Yue ini mendatanginya secara langsung. "Apa identitasnya? Bagaimana cara menguncinya?" "Haha, namaku tidak layak untuk itu. Menurutmu siapa yang layak menyandang gelar ini?" Yang Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan menyipitkan mata ke langit 45 derajat. "Hei, tentu saja ini aku. Kecuali bagi saya, Yang Yue, hari ini siapa lagi di sini yang pantas mendapatkan gelar pahlawan hebat?" "Qin Fan. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberimu gelar ini. Selamat tinggal." Setelah Qin Fan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, terlalu malas untuk memperhatikan barang lebih jauh. "Mau pergi? Aku akan memberitahumu jika kamu menang dulu." Yang Yue menghentakkan kakinya, dan lingkaran pola formasi menyala, batu menembus langit. Kekuatan lingkaran sihir membangkitkan energi spiritual dari dunia, dan batu-batu dalam radius 10 meter melayang. Tiba-tiba dia menabrak Qin Fan. Qin Fan berhenti dan terkekeh, "Arai Master." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia datang tepat di depan Yang Yue dan menyerang dengan telapak tangan. Namun, telapak tangan Qin Fan langsung menyentuh udara. Tubuh Yang Yue hanyalah bayangan, dan dia tidak tahu di mana tubuh aslinya disembunyikan. Pada saat ini, bebatuan seperti hujan menghantam Qin Fan, membanjiri langit dan bumi, sehingga mustahil untuk menghindarinya. Qin Fan memegangnya dengan satu tangan, dan penghalang tak terlihat dengan kuat melindunginya, dan semua batu yang jatuh memantul. Dengan tangan di belakang punggung, dia berdiri di tengah hujan batu yang berjatuhan, tanpa cedera. "Hei, pelindung tubuh Gang Qi berhasil. Anak muda, ini pertarungan yang sulit. Aku akan memberimu satu lagi yang besar." Suara Yang Yue terdengar dari segala arah, dan mustahil untuk menentukan posisinya. Hujan batu tiba-tiba berhenti, dan kemudian sebuah batu besar melayang di udara dan menghantam Qin Fan di tengah teriakan dingin Yang Yue yang gemetar. Titik. Qin Fan menggerakkan sudut mulutnya dan segera menghindarinya. Ledakan. Batu besar itu membuat kawah besar di tempatnya berada sekarang, dan tanah berguncang. "Qin Beiji, kamu pengecut, kenapa kamu bersembunyi?" Yang Yue mengumpat dengan marah.
Qin Fan mencibir, kamu memukulku dan kamu tetap tidak membiarkan aku bersembunyi. Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Kalau begitu aku akan melihat di mana kamu bersembunyi kali ini. Gosok, gosok, gosok. Lingkungan Qin Fan tiba-tiba menyala 10 kali berturut-turut. Beberapa sinar cahaya perak, itulah formasi yang diatur oleh Yang Yue sebelumnya. Batuan di tanah tiba-tiba terbang ke udara, lalu berkumpul menjadi selusin batu besar, menutupi langit dan matahari, dan menghantam Qin Fan. Haha, aku sudah lama memasang lingkaran sihir di sini, dan kamu datang ke sini tanpa tindakan pencegahan apapun. Aku akan melihat di mana kamu bersembunyi kali ini. Yang Yue tertawa bangga. Dengan IQ-mu, apakah kamu berani menyebutku Grandmaster nomor 1? Kamu harus segera memberiku gelar itu. Selama kamu mengumumkan kepada publik bahwa kamu akan memberiku gelar Grandmaster nomor 1 dan gelar hebat pahlawan, aku akan melakukannya. Bagaimana kalau kita menarik formasi dan membiarkanmu pergi? Qin Fan menggelengkan kepalanya, sekarang dia mungkin bisa mengetahui tujuan pria aneh di depannya ini. Bahkan jika kamu memasang jebakan, apa yang harus aku takuti? Jika kamu ingin mengambil gelar itu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Qin Fan meninju langit. 18 jalan runtuhnya gunung dan sungai. Bum bum bum. Batu besar yang dipadatkan oleh Earth Control Art langsung hancur menjadi bubuk. Jika kamu ingin mengalahkanku dengan formasi kecil ini, kembalilah mandi dan tidur. Yang Yue meraung dengan marah, aku sangat marah. Kamu berani meremehkanku. Kali ini aku ingin kamu melihat betapa kuatnya aku. Qin Fan tersenyum sedikit dan tiba-tiba bergegas menuju hutan di selatan. Pergi dan meninju salah satu pohon besar. Seru Yang Yue. Semburan cahaya segera menyala di belakang pohon besar, dan sosok Yang Yue langsung berpindah ke bebatuan 10 meter di belakang Qin Fan. Bagaimana kamu menemukanku? Suara Yang Yue penuh kejutan. Qin Fan tersenyum ringan, apakah kamu pikir kamu bersembunyi dengan baik? Setelah mengatakan itu, dia menerkam Yang Yue lagi. Hei, bagaimana jika aku ketahuan olehmu? Lagi pula kamu tidak bisa memukulku. Aku sudah menyiapkan formasi yang tak terhitung jumlahnya di sini. Aku bisa berteleportasi kemana saja di puncak gunung secara instan. Kembali berteleportasi. Sekali tunjukkan padaku. Qin Fan tersenyum aneh dan meninju dia. Lewati, aku akan menghindar. Yang Yue menghentakkan kakinya, dan pola formasi menyala di bawah kakinya. Tapi kali ini, dia tetap di tempatnya. Hei, apa yang terjadi? Yang Yue terkejut, aku akan menghindar lagi. Dia menghentakkan kakinya lagi, pola formasi menyala, tapi dia tetap di tempatnya. Aku akan menghindar lagi, menghindar. Hei, kenapa kamu tidak bergerak? Nak, apa yang kamu lakukan padaku? Yang Yue bertanya dengan heran, tapi dia masih membalikkan badannya. Kembali ke Qin Fan. Suara Qin Fan terdengar samar, saya tidak melakukan apapun, saya hanya memblokir ruang di sekitar Anda selama beberapa detik. Beberapa detik sudah cukup bagi para ahli untuk membedakan hidup dan mati. Segera, pukulan Qin Fan mengenai dada Yang Yue. Sial. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa mengelak, Yang Yue hanya bisa memukulnya dengan pukulan yang sama. Ledakan. Pukulan ini sebenarnya membuat Qin Fan mundur beberapa langkah. Larangan batal juga telah berakhir, dan Yang Yue juga mundur beberapa langkah. Qin Fan berkata dengan terkejut, ahli seni bela diri. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga seorang praktisi hukum dan seni bela diri. Kartu truf Yang Yue benar-benar terbuka, jadi dia tidak lagi menyembunyikannya, kamu salah, saya mengambil jurusan seni bela diri, dan master formasi hanya saya berlatih dengan santai ketika saya bosan. Jika Anda tidak menyombongkan diri, Anda akan mati. Qin Fan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluh tentang orang ini, tapi dia dapat memahami bahwa orang ini tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin mendapatkan reputasi palsu. Dia berhenti berbicara omong kosong dan hanya meninju. Potong melalui udara. Yang Yue memahami kekuatannya, membelakangi Qin Fan, dan berteriak dengan keras, tinju penghancur gunung. Kedua tinju itu sangat mirip,
keduanya memiliki momentum yang tak tergoyahkan, tetapi tinju Qin Fan jelas lebih mendominasi. Ledakan. Keduanya terlempar lagi. Ayo lagi. Qin Fan berteriak pelan dan meninju lagi. Runtuhnya gunung dan sungai. Jatuh ke laut. Yang Yue juga berteriak dan meninju dia lagi. Ledakan. Dengan pukulan ini, keduanya kembali berimbang. Qin Fan diam-diam terkejut, saya telah meremehkan dunia seni bela diri Tiongkok sebelumnya, tetapi saya tidak berharap dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Yang Yue juga diam-diam mengeluh di dalam hatinya, sial, makanan apa yang dimakan anak ini? Bagaimana dia bisa begitu galak? Jika 90 tahun kultivasi tuannya tidak diwariskan kepadaku, aku akan menjadi seperti itu. Ditekan ke tanah dan digosok olehnya. Qin Fan tiba-tiba terlihat serius, tidak ingin membuang waktu, ambil pedangku. Lampu merah menyala, dan pedang Cixiao yang hampir terwujud muncul di tangan Qin Fan. Aura kaisar yang mendominasi dan agung datang dengan sangat deras. Qin Fan seperti seorang kaisar yang berpatroli di dunia, memegang pedang panjang dan menunjuk ke negara. Wow! Pedang Cixiao dengan cepat menebas Yang Yue. Yang Yue sepertinya merasakan kekuatan pedang, dan seluruh tubuhnya menegang. Meskipun dia hanya bisa melihat bagian belakang kepalanya, dia bisa merasakan wajahnya pasti sangat serius saat ini. Minum. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan pola formasi menyala, tumpang tindih dalam lingkaran di depannya, dalam upaya untuk melemahkan energi pedang Qin Fan. Sangat disayangkan esensi spiritual pada pedang Cixiao jauh lebih lengkap daripada pedang Loying, dan Qin Fan tidak memiliki belas kasihan. Dengan kekuatan Yang Yue, sulit untuk memblokir pedang ini. Bang bang bang. Serangkaian ledakan sonik meledak di udara, dan selusin lapisan formasi pertahanan yang dibuat oleh Yang Yue ditembus dalam sekejap. Cahaya pedang akan segera menghubunginya. Tunggu. Aku menyerah. Pada saat kritis, Yang Yue, yang tidak mampu menahan pedang, menyerah dalam kekalahan. Qin Fan memiringkan tangannya dan memukul batu di sebelah Yang Yue dengan pedangnya. Klik. Batu besar itu pecah. Yang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Kekuatan pedang ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Untungnya, pedang itu tidak dipaksakan, jika tidak, dia akan menjadi cacat. Kamu menang, Grandmaster nomor 1 masih menjadi milikmu. Yang Yue memunggungi Qin Fan, nadanya sedikit kesepian. Qin Fan menatapnya dalam-dalam dan berkata, kamu juga tidak buruk. Oh, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Yang Yue terdengar sedikit bersemangat, seperti anak kecil yang dikenali oleh gurunya. Qin Fan mengangguk, kekuatanmu sama dengan Lei Zentian, tetapi dua baris puisi yang kamu bacakan ketika kamu muncul di panggung tidak cocok untukmu. Bagaimana kalau aku memberimu beberapa baris? Yang Yue sangat gembira, oke. Qin Fan meringkuk di sudut mulutnya dan perlahan berkata, bagaimana kalau memegang bulan yang cerah dan memetik bintang, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Mata Yang Yue tiba-tiba berbinar. Dan dia bergumam dan mengulangi, memegang bulan yang cerah dan memetik bintang, tidak ada orang seperti saya di dunia ini. Tidak ada orang seperti saya. Memegang bulan cerah di tangan saya untuk memetik bintang, di sana adalah tak seorang pun sepertiku di dunia. Jika langit tidak melahirkan Yang Yue, keabadian akan seperti malam yang panjang. Memegang bulan terang di tanganku untuk memetik bintang, tak ada orang sepertiku di dunia ini. Dunia. Oke. Terima kasih, jangan khawatir, aku tidak akan datang mencarimu lagi. Qin Fan mengangguk, kalau begitu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Qin Fan berbalik dan berjalan menuruni gunung, samar-samar Anda masih bisa mendengar nyanyian gembira Yang Yue, memegang bulan yang cerah dan memetik bintang, tidak ada orang seperti saya di dunia. Nanling, di dalam hotel bintang 5 Ginseng. Di sebuah suite mewah, seorang pria muda keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi putih. Di luar, Du Wenbin, yang telah menunggu lama, segera berdiri dari kursinya dan menyapa dengan hormat, Tuan Chu. Iya. Chu Tianming duduk di sofa kulit, menyalakan rokok sendiri,
dan melihat di Du Wenbin. Anda sangat ingin menemukan saya ketika Anda baru saja kembali, apa yang terjadi? Du Wenbin berkata dengan ekspresi malu, Tuan Chu, saya tidak melakukan apa yang Anda katakan dengan baik, mohon maafkan saya, Tuan Chu. Chu Tianming sedikit menyipitkan matanya, oh. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Ada seorang anak laki-laki bernama Qin Fan yang sepertinya mengejar Nona Luo. Saya pernah berkonfrontasi dengannya sekali. Pada akhirnya, anak laki-laki ini tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat Bos Chen menyerangnya. Dia mematuhi nasihatnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Chu Tianming sedikit terkejut, apakah itu Chen Haiseng, bos besar dari Nanling? Tepat. Apakah Anda tahu identitas anak itu? Saya mengirim seseorang untuk memeriksanya, itu adalah kota kabupaten kecil. Siswa tanpa latar belakang. Saya hanya tidak tahu apa artinya dia dulu membuat Tuan Chen sangat menghormati dia. Chu Tianming berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Chen Haiseng bukanlah orang yang tidak kompeten. Karena bahkan dia memperlakukan pria bernama Qin Fan anak laki-laki itu sangat hormat. Saya kira anak laki-laki itu harus memiliki latar belakang tertentu. Jangan memprovokasi dia di masa depan. Du Wenbin tertegun, Tuan Chu, hanya itu saja. Saya melihat Nona Luo tampaknya sangat menyayanginya. Mereka memiliki kesan yang baik, dan mereka berdua berjalan bersama di Danau Xinhu hari itu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chu Tianming melambaikan tangannya untuk menyela, saya kembali lebih awal kali ini, bukan untuk Luo Yuhuan, tetapi untuk orang lain. Saya Luo Yuhuan. Itu telah diberikan kepada Yan Huairen dari keluarga Yan, jadi biarkan Qin Fan ditangani olehnya. Du Wenbin bingung, dia masih mengandalkan Chu Tianming untuk membantunya menangani Qin Fan. Kenapa begini? Nona Luo sangat cantik, dan dia memiliki latar belakang dari keluarga Nansu Luo. Pria ini merasa seperti pecundang. Chu Tianming terkekeh, karena penampilan dan temperamen wanita yang akan datang tidak lebih buruk dari Luo Yuhuan. Dan yang paling penting adalah latar belakang wanita ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga Chu kita akan hormati. Jika kita memenangkannya, di masa depan keluarga Chu kita akan menjadi keluarga pertama di Nansu. Du Wenbin tampak terkejut, apa? Siapa wanita ini? Dia memiliki latar belakang yang besar. Chu Tianming meniup cincin asap dan tersenyum sedikit, dia akan muncul di pesta malam tahun baru. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pesta malam tahun baru ini diadakan hanya untuknya. Ini terlalu menakutkan. Seluruh pesta malam tahun baru adalah bersiap untuknya. Du Wenbin tidak berdaya. Ekspresikan keterkejutan batin Anda. Keluarga Du juga merupakan sosok terkenal di Nanling, jadi menurutnya dia jauh dari memenuhi syarat untuk pergi ke kampus untuk mengadakan pesta penyambutan untuknya sendirian. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya latar belakang siswi ini. Dia sangat penasaran dan menatap Chu Tianming dengan penuh kerinduan, Tuan Chu, ungkapkan saja identitasnya. Lagi pula, pesta penyambutan hanya tinggal beberapa hari lagi. Semua orang akan tahu cepat atau lambat. Sakit hati untuk memberitahumu. Titik. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Murong di Jiangnan, Murong Linger. Wanita tertua dari keluarga Murong di Jiangnan. Ya Tuhan, itu adalah satu-satunya anak Tuan Murong. Dan aku mendengarnya bahwa keluarga Murong di Jiangnan memiliki sosok misterius. Belakangan ini kekuasaannya meroket. Pantas saja Tuan Muda Chu bahkan tidak menyukai Nona Luo. Jika dia benar-benar putri tertua dari keluarga Murong di Jiangnan, Luo Yuhuan adalah benar-benar tak tertandingi. Du Wenbin sangat iri. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Nona Murong, maka kekuatan keluarga Du akan mendekati kekuatan keluarga Chu, dan dia tidak perlu berdiri di samping Chu Tianming seperti anjing pesek. Sayangnya dia tidak berani bersaing dengan Chu Tianming sama sekali, dan dia berpikir bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Chu Tianming. Karena Chu Tianming tidak hanya lebih tampan darinya, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik darinya, ia juga merupakan salah satu dari 3 talenta muda generasi muda di Su Selatan. Diikat dengan Qin Rong dari keluarga Qin dan Huo Guanghui dari keluarga Huo.
Chu Tianming menghancurkan puntung rokok di asbak, berdiri dan berkata, "Kembalilah, ingatlah untuk tidak memprovokasi Qin Fan itu, pergi dan jelaskan kepada yang lain terlebih dahulu, dan ketika Nona Murong tiba, semua orang akan tetap membuka mata untukku." Sorot. Iya. Titik. Salah satu dermaga kecil di Laut Selatan. Seorang pria kulit putih berjas menyelinap dari kapal kargo. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan super, namun kekuatan supernya sedikit membuat frustasi. Dia bisa memakai pakaian orang lain, tapi tidak ada kegunaan lain sama sekali. Ketika dia pertama kali menemukan kemampuan spesialnya, dia sangat bersemangat untuk waktu yang lama. Kemudian dia pergi ke kota perjudian terkenal, dan dengan kemampuannya melihat kartu orang lain, dia membunuh semua orang dan memenangkan banyak uang. Sangat disayangkan bahwa di tempat seperti kasino, jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk pergi setelah memenangkan uang. Oleh karena itu, dia dipukuli oleh belasan pria bertubuh besar, celananya hampir lepas, dan kemudian dia dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap. Kemudian, dia melarikan diri dan khawatir orang-orang itu tidak akan melepaskannya, jadi dia bersembunyi di kapal kargo dan datang ke timur. Sialan, ini Tiongkok. Coba aku lihat apakah ada di antara kalian yang berani mengejarku ke sini. Harry mengutuk ketika dia sampai di darat. Dia sangat berhati-hati dan meninggalkan kerumunan tanpa ada yang memeriksanya sepanjang jalan. Dia diam-diam mencemooh di dalam hatinya, dikatakan bahwa Tiongkok adalah tanah terlarang bagi orang-orang dengan kekuatan gaib. Sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Bukankah Harry yang hebat datang dengan kesombongan seperti itu? Saya dengar bahwa Tiongkok adalah negara teraman di dunia. Titik. Sehingga saya dapat mengandalkan kekuatan saya untuk menjalani hidup yang lebih bahagia daripada Dewa Cahaya. Mata biru Harry dipenuhi harapan ketika dia memikirkan tentang kehidupan yang lebih baik. Setelah mengikuti kerumunan itu keluar dari dermaga, dia pergi sendirian. Ketika dia sampai di jalan terpencil, bayangan gelap muncul di depan matanya, dan seorang pria berpakaian hitam mengenakan jubah hitam dan topi bambu tiba-tiba menghentikannya. "Halo, siapa kamu?" Harry bertanya dengan sangat sopan. Dia sudah lama ingin datang ke Tiongkok dan telah mengerjakan banyak pekerjaan rumah sebelumnya. Dia tahu bahwa orang-orang Tiongkok ramah dan selama dia sopan, maka lalu lintas akan lancar, tanpa hambatan. Suara mendesing. Pemuda berbaju hitam di depan tiba-tiba menghilang. "Apa-apaan ini? Kemana kamu pergi?" Harry tampak bingung. Saat dia berkedip, bagian belakang kepala yang mencolok tiba-tiba muncul di depannya, hampir mengenai hidungnya. OMG! Harry terhuyung ketakutan dan hampir terjatuh. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Harry keras. Pria berbaju hitam melipat tangannya, membelakanginya, dan melantunkan dengan suara merdu, memegang bulan dan memetik bintang, "Tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Seandainya surga tidak melahirkanku. Yang Nanyu, Tiongkok akan seperti malam yang panjang. Yang Yue lah yang kembali dari Qin Beiji. Adapun mengapa dia kalah dari Qin Beiji, dia membuat ringkasan ketika dia kembali. Pasalnya nama Qin Beiji memiliki satu karakter lebih banyak darinya, sehingga ia bisa mengalahkannya. Kemudian Yang Yue mengganti namanya, kamu dipanggil Bei Bei, dan aku dipanggil Nan Yue." Harry tampak bingung, mau. Sungguh sulit bagimu untuk bertanya kepada orang kulit putih yang baru tiba di Tiongkok untuk memahami makna puisi itu. Yue menjelaskan kepadanya untuk waktu yang lama, tetapi kemahiran bahasa Mandarin orang ini sangat terbatas, dan dia masih belum memahaminya pada akhirnya. Kali ini bahkan Yang Yue mulai mengutuk. "Aku melihat bagian belakang kepalanya bergetar dengan liar, kamu benar-benar kepala babi, kamu tidak dapat memahami puisi sesederhana itu. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti, lakukan saja apa yang aku perintahkan. Ikuti aku," kata Harry. Bingung, kemana harus pergi? Melakukan sesuatu yang besar. Yang Yue tersenyum, dengan ekspresi kerinduan di matanya. Tidak, masih ada yang harus kulakukan, dan aku tidak akan pergi bersamamu." Harry menggelengkan kepalanya dan menolak. "Apakah kamu tidak pergi?" Yang Yue memiringkan bagian belakang kepalanya dan berbicara dengan suara yang buruk. "Huff, kamu adalah negara adidaya barat.
Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu menyelinap ke wilayah Tiongkok kami? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Saat dia mengatakan itu, pola formasi menyala di bawah kaki Yang Yue. Prajurit dari timur. Harry tampak ngeri. Dia baru saja keluar dari sarang serigala dan masuk ke sarang harimau lagi. Yang Yue tersenyum bangga, bagaimana? Dengarkan saja pengaturanku, atau aku akan mengirimmu menemui Tuhan sekarang. Tidak, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Harry Bo ketakutan untuk sesaat. Ikuti saja aku dan kamu akan mengetahuinya. Yang Yue menangkapnya seperti ayam. Formasi di bawah kakinya menyala, dan puluhan menit kemudian, dia muncul di dekat alun-alun kota. Harry Potter diam-diam mengeluh, bukankah dikatakan bahwa Tiongkok adalah negara teraman di dunia? Saya menjadi sasaran para pejuang begitu saya tiba di sini. Apa yang mereka katakan benar, ini memang tempat terlarang bagi orang-orang dengan kekuatan super. Di hutan kecil di sebelah alun-alun taman, sebuah pola menyala, dan Yang Yue muncul di sudut terpencil dengan Harry Potter di tangan. Yah, menyenangkan sekali di sini. Yang Yue melihat sekeliling dan cukup puas dengan lingkungan di sini. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena ada cukup banyak orang. Di alun-alun tak jauh dari situ, sekelompok bibi sedang menari di alun-alun, ratusan orang, pemandangannya spektakuler, anak-anak muda begitu ramai hingga tidak punya tempat bermain. Hei, kamu akan melakukannya nanti. Yang Yue memerintahkan Harry Potter. Tidak, aku bukan vampir, aku tidak pernah meminum darah manusia. Jawab Harry Potter keras. Diam. Apakah kamu ingin melihat Tuhan? Ancam Yang Yue. Harry Potter segera layu, selama aku melakukan apa yang kamu katakan, maukah kamu membiarkan aku pergi? Tentu saja, aku, Yang Yue, selalu menepati janjiku. Oke. Harry Potter mengertakkan gigi, untuk melarikan diri dari prajurit ini, dia hanya bisa berperan sebagai vampir sekali. Kemudian, dia berjalan menuju sekelompok bibi yang menari di alun-alun. Yang Yue berdiri di samping dan buru-buru mengatur pakaiannya yang tidak kusut, tangannya gemetar karena kegembiraan. Haha, Qin Beiji, sebentar lagi aku akan menjadi pahlawan hebat yang membunuh monster penghisap darah asing dan melindungi Tiongkok. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku, Yang Nanyu, bisa melakukan apa yang kamu, Qin Beiji, bisa lakukan. Harry Potter bergumam, apakah semua pejuang timur suka melakukan hal-hal membosankan seperti itu? Mereka punya begitu banyak waktu luang, tidak heran mereka begitu luar biasa. Kemudian sambil nyengir, dia tiba-tiba bergegas menuju kelompok bibi yang sedang menari di alun-alun. Jangan bergerak, aku vampir, aku ingin meminum semua darahmu. Para bibi sedikit terkejut, dan untuk beberapa saat tidak tahu dari mana asalnya. Pada saat ini, nyanyian merdu terdengar, jika surga tidak melahirkan saya, Yang Nanyu, Tiongkok akan seperti malam yang panjang. Memegang bulan dan memungut bintang, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Master formasi yang kuat tiba-tiba turun dari langit pada saat kritis para bibi, menyelamatkan nyawa banyak orang dan membunuh monster vampir. Para bibinya berterima kasih dan menyebutnya sebagai pahlawan dan penyelamat yang hebat. Drama yang disutradarai dan diperankan oleh Yang Yue ini direncanakan dengan baik. Yang Yue tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan tempat yang menyenangkan, hahaha. Ketika para bibi melihatnya, mereka langsung menjadi marah, di mana kegilaan ini? Usir mereka. Iya. Kalahkan dia. Pukul dia. Semua bibi berkerumun, tidak peduli apakah Anda monster vampir atau kelelawar vampir, mereka memanfaatkan Anda dan menyapa Harry Potter dan Yang Yue. Penjelasan Yang Yue langsung tenggelam dalam teriakan dan pemukulan para bibi. Master susunan yang malu segera meluncurkan susunan teleportasi dan meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Harry Potter yang malang tidak memiliki kemampuan itu, dan dia tidak berani melawan karena takut menyakiti para bibinya. Beberapa menit kemudian, Harry Potter merangkak keluar dari kelompok bibi dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan pakaiannya menjadi compang camping. Ya Tuhan, bukankah dikatakan orang-orang di Tiongkok paling antusias? Kenapa begitu? Beberapa tahun kemudian, ketika Harry Potter, orang terkaya di generasinya, mengenang perjalanan ke timur yang akan ia lakukan.
Jangan pernah lupa, dia akan selalu bersemangat. Menggigil, rasa dingin merambat di tulang punggung. Begitu seseorang bertanya kepadanya hal apa yang paling dia sesali dalam hidupnya, dia pasti akan menjawab tanpa ragu, pergi ke Tiongkok dan lakukan hal-hal buruk. Dan setiap kali dia melakukan pertunjukan, dia akan berkata, jangan lakukan itu. Pergi ke Tiongkok dan lakukan hal-hal buruk. Jika tidak, Anda akan menghadapi keberadaan yang lebih menakutkan daripada praktisi seni bela diri. Keberadaan menakutkan itu secara alami adalah bibi penari persegi dengan kemampuan tempur yang sangat kuat. Yang Yue melarikan diri keluar alun-alun dalam satu tarikan napas dan dengan marah menghancurkan botol di depannya. Kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Qin Beiji? Qin Beiji, suatu hari aku akan melampauimu. 2 hari kemudian, Universitas Nanling. Hari ini adalah hari di mana klub basket memainkan pertandingan persahabatan dengan Fakultas Keuangan dan Ekonomi. Katanya pertandingan persahabatan, tapi karena ini kompetisi, semua orang pasti ingin menang. Mereka tidak hanya ingin membuat lawannya kewalahan dalam bertanding, bahkan tim pemandu sorak pun ingin membuat lawannya kewalahan. Zhao Haiqing bermain bola basket dengan baik dan dipilih oleh klub bola basket paling populer segera setelah dia masuk akademi. Sebagai teman baiknya, Qin Fan dan 3 lainnya juga datang ke tempat kejadian hari ini untuk menyemangatinya. Namun, mata Song Suhao sama sekali tidak tertuju pada Zhao Haiqing, yang sedang melakukan pemanasan di lapangan. Dari saat dia memasuki lapangan hingga sekarang, mata kecil pria ini terus menatap teman sekelas wanita di tim pemandu sorak. Lao Qin, Lao Zhao tidak panik. Gadis-gadis di sekolah keuangan dan ekonomi sungguh cantik. Tim pemandu sorak di kampus kita juga luar biasa, setara dengan mereka. Ini benar-benar pesta visual. Biasanya, tidak ada yang namanya pesta untuk mata. Jarang terlihat. Qin Fan memutar matanya tanpa daya, Song Suhao tidak lagi celaka seperti orang lain. Su Ziling menendangnya dan mengutuk, lagu lama, bisakah kamu memiliki potensi? Jangan lupa bahwa kita di sini untuk mendukung Zhao tua. Tentu saja saya tidak akan melupakannya, permainannya belum dimulai. Tanda tanya. Saya mengambil kesempatan ini untuk melihat apa yang terjadi pada wanita cantik itu. Jika Anda tidak melihatnya, Anda bahkan tidak akan dapat melihatnya setelah hari ini. Song Suhao bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berbicara. Su Ziling tidak bisa berkata-kata. Ada begitu banyak orang di sini hari ini, sebagian besar orang di kampus ada di sini. Bagaimanapun, ini adalah stadion kandang mereka, dan para siswa merasa akan mudah untuk mengalahkan tim bola basket dari Fakultas Keuangan dan Ekonomi. Segera, permainan dimulai. Pada pertandingan kuarter pertama, Zhao Haiqing tidak bermain dan berperan sebagai pemain pengganti. Para pemain klub basketnya memang luar biasa, namun tim basket Fakultas Keuangan dan Ekonomi bahkan lebih baik dari mereka. Permainan amatir ini memiliki momentum seperti NBA sejak awal. Sekolah Keuangan dan Ekonomi menemukan seorang lelaki besar entah dari mana, dengan tinggi 2 meter, dia seperti menara besi ketika dia bermain sebagai senter, dan orang-orang dari klub bola basket Universitas Nanling tidak bisa menyerangnya sama sekali. Di akhir kuarter pertama, Nanling College tertinggal 20 poin penuh, dan 1 pemain cedera. Pelatih kepala klub bola basket Universitas Nanling segera memanggil para pemain dan mengubah strategi mereka. Segera, kuartal kedua dimulai. Kali ini, Zhao Haiqing bermain sebagai bek dan kemampuan penguasaan bolanya sangat bagus. Selain itu, taktik menembak jarak jauh yang dirumuskan oleh pelatih bekerja dengan efektif, dan skor segera menyusul, dengan tim dari Sekolah Keuangan dan Ekonomi memimpin dengan 10 poin. Namun saat ini, pembina Fakultas Keuangan dan Ekonomi meminta time out dan kemudian menyusun taktik baru. Begitu pertandingan dimulai, tim asuhan Zhao Haiqing langsung dibuka dengan skor besar. Pada akhir kuarter kedua, tim asuhan Zhao Haiqing tertinggal 24 poin dari lawannya. Terlebih lagi, 2 anggota tim lagi terluka kali ini. Di awal kuarter ketiga, pelatih harus mengganti 2 pemain pengganti. Seharusnya Zhao Haiqing istirahat, namun kini hanya tersisa 1 pemain pengganti. Masih ada 2 kuarter dalam permainan, jadi ia harus terus berjuang.
Pada pertarungan kuarter ketiga, kekuatan fisik kedua belah pihak menurun, dan masing-masing meraih kemenangan atau kekalahan masing-masing. Namun skor kembali terbuka, dengan Fakultas Keuangan dan Ekonomi memimpin dengan 28 poin. Selama jeda kuarter ketiga, semua orang di tim Zhao Haiqing pada dasarnya merasa sedih. Hanya tersisa kuarter keempat dalam permainan, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dalam permainan 12 menit. Lebih buruk lagi, dua pemain lagi cedera, dan pelatih tidak dapat menemukan pemain pengganti yang cukup untuk membuat 5 pemain. Waktu istirahat merupakan waktu bagi para pemandu sorak untuk tampil. Para pemandu sorak dari Sekolah Keuangan dan Ekonomi menari dengan gembira, tetapi tim pemandu sorak dari Nanling Chollege sedikit tidak wajar. Dengan selisih skor yang begitu besar dan tetap memanfaatkan tuan rumah, kabar ini pasti akan membuat orang tertawa. Di antara hadirin, orang-orang dari Fakultas Keuangan dan Ekonomi tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa klub bola basket di Nanling Chollege memiliki keterampilan yang bagus. Saya pikir mereka semua adalah raja yang banyak bicara. Ketika Anda memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, seseorang akan cedera di setiap kuarter dan Anda masih tertinggal dengan skor besar. Benar-benar memalukan. Menurutku, itu memalukan. Biarkan pemandu sorak mereka naik, dan mereka akan melakukan lebih baik daripada udang berkaki lembut ini. Haha. Apakah kamu membiarkan mereka melakukan jebakan kecantikan? Mendengarkan ini ejekan, semua orang di Nanling Chollege tersipu dan menjadi marah. Meski saya ingin membantahnya, apa yang mereka katakan itu benar. Para siswa tidak punya pilihan selain memarahi para pemain klub bola basket karena keterampilan mereka yang buruk dan mempermalukan akademi, jadi sebaiknya mereka menggantikan diri mereka sendiri di lapangan. Mendengarkan keluhan para siswa, seluruh tim Zhao Haiqing menundukkan kepala karena malu. Dasar bodoh, dari mana Fakultas Keuangan dan Ekonomi mengundang orang besar itu? Aku pernah bermain dengan tim mereka sebelumnya, dan aku belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Tentu saja, mereka pasti merekrut orang asing bantu. Orang besar itu levelnya pasti profesional. Tercela sekali. Aku bilang beraninya mereka datang ke kandang kita untuk bermain, ternyata mereka datang dengan persiapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita hanya punya 4 orang, dan sisanya terluka, jika tidak, panggil saja mereka berdua. Tidak peduli apa, kuarter keempat harus selesai. Di sini, Su Ziling mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Zhao tua dalam masalah. Song Suhao sekarang dia tidak peduli untuk melihat wanita cantik itu lagi, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, ayo pergi dan hibur Lao Zhao. Saya melihat mereka tidak bisa mengangkat kepala setelah dimarahi. Mulut orang-orang ini benar-benar kejam. Aku tidak mau memikirkannya. Jika kita benar-benar mengganti mereka, kita tidak akan dipukuli. Ayo pergi dan semangatkan Lao Zhao. Setelah mengatakan itu, ketiga orang itu meninggalkan tempat duduk mereka dan berjalan menuju tim Zhao Haiqing. Tempat duduk mereka masih agak jauh dari tim Zhao Haiqing, dan mereka harus melewati tepi lapangan. Tepat ketika Qin Fan dan dua lainnya mencapai tepi lapangan, sebuah bola basket tiba-tiba terbang. Qin Fan melirik sedikit dan menangkap bola basket dengan akurat. Jika itu orang biasa, dia mungkin akan hancur. Hei, anak desa, ambil bolanya. Di kursi tidak jauh dari lapangan, seorang gadis dengan fitur halus mengenakan rok tali ikat merah muda dan sepatu basket putih berteriak kepada Qin Fan dengan tangan di pinggangnya. Suaranya bagus, tetapi memiliki perasaan merendahkan. Dia awalnya memohon pada Qin Fan untuk membantu mengambil bola, tetapi ketika keluar dari mulutnya, itu terdengar seperti amal. Memang, merupakan suatu kehormatan bagi banyak penjilat untuk bisa mengambil bola untuk gadis cantik seperti itu. Qin Fan meliriknya, mengabaikannya, melempar bola basket ke tanah, dan bersiap untuk terus berjalan ke depan. Gadis itu segera menghentakkan kaki kecilnya, bergegas dengan marah, dan berhenti di depan Qin Fan, tampak suka memerintah. Kill Billy, apakah kamu tidak mendengarku memanggilmu? Apakah kamu tuli atau bisu? Dia memandang Qin Fan yang mengenakan pakaian jalanan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Wajah cantiknya sedikit merah,
dan ada garis halus keringat di dahi mulusnya. Dia mungkin berolahraga terlalu keras saat bermain bola. Namun tampilan ini, seperti kembang sepatu yang muncul dari air, bahkan lebih menarik. Tidak, Song Su-hao, yang baru saja berbalik di sampingnya, matanya begitu lurus hingga dia ingin berlutut dan menjilatnya. Kamu, apakah kamu teman sekelas Xia Baihe, kan? Xia Lili meliriknya ke samping, kamu kenal aku. Hei, semua orang di Nanling College tidak tahu nama Xia Yuanhua. Song Su-hao menyanjungnya. Sanjungan ini sangat berguna bagi Lili Xia, kamu tahu yang sebenarnya. Apakah ini temanmu? Demi kemampuanmu berbicara, biarkan dia meminta maaf padaku, dan aku akan memaafkannya kali ini. Song Su-hao berbalik dengan cepat. Dia berbisik kepada Qin Fan, Qin tua, ini bunga taman musim panas kami. Saya mendengar bahwa dia memiliki latar belakang yang baik. Jangan menyinggung perasaannya. Qin Fan memutar matanya ke arah pria tak berdaya. Ini, tetapi dia juga mengerti lagu itu Su-hao melakukannya demi kebaikannya sendiri. Mungkin ini juga yang dihadapi oleh masyarakat awam, karena masyarakat awam tidak punya modal, mereka hidup hati-hati. Namun, secara alami tidak mungkin bagi Qin Fan untuk meningkatkan kesombongan Xia Lili. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Jelas bola basketmu yang hampir mengenaiku, jadi seharusnya kaulah yang meminta maaf padaku. Lili Xia tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah, Udik, aku peduli padamu. Aku hanya memintamu untuk meminta maaf demi temanku. Kalau tidak, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Aku tidak menyangka kamu tidak hanya tidak berterima kasih, tapi juga berani mempermalukanku. Izinkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu berlutut di depanku, bahkan jika kamu meminta maaf di depanku, aku tidak akan memaafkanmu. Song Su-hao buru-buru bertindak sebagai pembawa damai, Xia Yuanhua, temanku memiliki sikap yang lurus. Jangan marah, saya akan menasihatinya. Dia segera kembali ke Qin Fan dan berkata, Pak Tua Qin, kami orang biasa tidak mampu menyinggung perasaannya. Terlepas dari latar belakang keluarganya, pelamarnya pasti akan melakukannya. Tidak membiarkanmu pergi begitu mereka tahu bahwa kamu telah membuatnya marah. Petik 2. Song Su-hao menjelaskan dengan nada serius, berharap dia bisa menggali otaknya sendiri dan memasukkannya ke dalam kepala Qin Fan. Qin Fan tersenyum ringan, mengabaikan Song Su-hao, dan menatap Lili Xia dengan ekspresi main-main. Apa menurutmu hanya karena kamu cantik, kamu bisa memerintah semua orang? Apa menurutmu orang-orang itu benar-benar menyukaimu? Bai He mencubit pinggangnya dengan kedua tangan dan bertanya, apa? Benarkan? Jika mereka tidak menyukaiku, mengapa mereka terus mengejarku? Qin Fan tersenyum licik, pernahkah kamu melihat sepak bola? Cocok. Tentu saja ya, saya bahkan pergi menonton Piala Dunia secara langsung. Anda, orang desa, hanya bisa menontonnya di TV. Dihadapkan dengan rasa superioritas Xia Lili, Qin Fan tidak marah, tetapi tersenyum pada sudut mulutnya menjadi lebih tebal. Karena Anda telah menonton pertandingan sepak bola, apakah menurut Anda 20 pemain dari kedua belah pihak mengejar bola yang kotor dan pecah karena mereka menyukainya? Mereka hanya ingin menembaknya. Su Ziling hampir mengeluarkan seteguk darah. Song Su-hao, yang bertanya-tanya mengapa Qin Fan tiba-tiba membicarakan hal-hal di luar tubuhnya, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan mengacungkan jempol pada Qin Fan. Dia terkejut. Wajah kecil Xia Lili memerah dan putih karena marah, dan dia menunjuk ke arah Qin Fan. Kamu orang desa yang kasar, tercela, tidak tahu malu, dan kotor. Begitukah caramu memperlakukan gadis? Orang sepertimu pantas melajang selamanya. Tidak ada gadis yang akan menyukaimu. Juga, tunggu saja aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, Xia Lili pergi dengan marah, bahkan tidak menginginkan bola basket. Song Su-hao memandang Qin Fan dengan kekaguman di wajahnya. Qin tua, kamu luar biasa. Qin Fan mengangkat bahu, saya baru saja mengatakan yang sebenarnya, kata-kata setia sulit didengar. Ayo pergi dan bersorak untuk Zhao tua. Beberapa orang datang ketika Zhao Haiqing tiba. Pelatih kepala Zhao Haiqing sedang mengatur taktik baru dan bersiap untuk mendapatkan kembali beberapa skor di kuarter keempat. Setelah mengatur taktik,
Seorang anggota tim berkata dengan ekspresi malu, "Pelatih, kita memiliki satu orang lebih sedikit. Kita tidak bisa membiarkan mereka bermain dengan cedera." Pelatih berusia 40 tahun yang tampak agung itu mengerutkan kening dan melirik ke arah beberapa pemain yang tergeletak di kursi jelas tidak bisa bermain lagi. Anggota tim lainnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Saya pikir kita sebaiknya mengakui kekalahan saja. Pihak lain telah menyewa bantuan asing. Tidak peduli taktik apa yang kita gunakan, tidak ada gunanya melawan kekuatan absolut mereka. Jika mereka mengaku kalah sekarang, mereka akan unggul 28 poin, tapi jika kita tertinggal 50 poin setelah kuarter keempat, itu akan sangat memalukan." Begitu anggota tim berbicara, pemain lain mengangguk, dan bahkan Zhao Haiqing setuju. Kedua kubu sama sekali tidak berada pada level yang sama, kalaupun terus bertarung hanya akan membuat skor semakin besar dan menjadi bahan tertawaan bagi yang lain. Melihat anggota tim yang terdemoralisasi, sang pelatih tampak serius dan berteriak, "Semangat! Biasanya saya ajarkan, jangan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Sekalipun kalah, Anda harus terus bermain keras. Selesaikan permainan. Jangan bilang kamu tertinggal 50 poin, bagaimana jika kamu tertinggal 100 poin? Kamu tidak sekuat yang lain, kamu bisa berlatih ketika kembali. Jika kamu kehilangan ambisi, maka kamu tidak akan melakukannya. Harus bertarung di masa depan." Beberapa orang berkata dalam satu percakapan. Anggota tim tampak malu. Song Suhao, yang telah mendengarkan sebentar, juga datang dan berkata, "Zhao tua, pelatihnya benar, kita harus menyelesaikan permainan apapun yang terjadi. Saudara-saudara di sini untuk menyemangatimu." Zhao Haiqing tampak tersentuh, dan di hadapan teman-teman sekelasnya saat dia memarahi mereka, Qin Fan dan 3 lainnya berani datang untuk menghiburnya. Persahabatan saudara ini tidak sia-sia. "Saudaraku yang baik, saya akan bertahan sampai akhir." Anggota tim lainnya berkata, "Tetapi pelatih, bagaimana jika kita kehilangan satu orang? Pertandingan kuarter terakhir akan segera dimulai, meskipun sudah terlambat untuk menelepon sekarang." Mata sang pelatih tiba-tiba menatap Song Suhao dan 3 lainnya. Song Suhao terlalu pendek, Su Ziling tampak seperti seorang sarjana yang lemah, dan akhirnya sang pelatih tiba-tiba mengunci matanya pada Qin Fan. "Saya berpikir bahwa orang ini mengenakan pakaian jalanan, dia mungkin berasal dari pedesaan, dan dia seharusnya memiliki banyak kekuatan. Teman sekelas ini, apakah kamu teman Zhao Haiqing? Apakah kamu tahu bola basket?" Pelatih memandang Qin Fan dan bertanya. "Tahu sedikit," jawab Qin Fan dengan rendah hati, sedikit bingung dengan rutinitas pelatih. Zhao Haiqing dan yang lainnya juga memandang pelatih dengan bingung. Pertandingan kuarter terakhir akan segera dimulai, dan dia benar-benar mulai mengobrol dengan yang lain. Pelatih terkekeh, "Ketahuilah sedikit saja. Sekarang kami kekurangan pemain, dan saya ingin meminta Anda menjadi pemain pengganti. Bagaimana dengan Anda, apakah Anda berani membantu saudara Anda Zhao Haiqing?" Pelatih itu takut bahwa Qin Fan tidak akan setuju, jadi dia menggunakan jenderal yang agresif. Sebelum Qin Fan dapat menjawab, Zhao Haiqing hampir melompat, "Apa? Pelatih, Anda tidak meminum obat yang salah, bukan? Qin tua tidak pernah bermain basket." Dalam keputusasaan, orang ini berbicara dengan bebas, tidak peduli bagaimana caranya. Besar atau kecil dia. Pelatih menendang pantatnya, "Apa yang kamu bicarakan? Saya pikir Qin Fan cukup bagus." Anggota tim lainnya juga memandang pelatih dengan wajah malu. Apakah menurut mereka kekalahan mereka tidak cukup buruk? Salah satu anggota tim berkata, "Bagaimana kalau saya memanggil seorang teman untuk datang? Meskipun dia bukan dari klub bola basket kita, setidaknya dia tahu dasar-dasarnya dan telah memainkan banyak permainan bersama." Namun, pelatih dengan tegas menolak, "Tidak, saya sangat optimis tentang Qin. Teman sekelas Fan. Qin Fan, ganti pakaianmu dan bersiaplah untuk bermain." Zhao Haiqing memandang Qin Fan tanpa daya, "Qin tua, karena pelatih optimis tentangmu, tolong bantu aku." Qin Fan berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia menatap pelatih yang serius itu dengan aneh dan mengangguk sambil tersenyum, "Oke."
Qin Fan hendak berganti pakaian ketika dia tiba-tiba ditarik oleh Song Suhao. Pria itu berbisik, "Qin tua, bisakah kamu melakukannya? Kalau tidak, biarkan aku melakukannya. Meskipun keterampilanku tidak begitu bagus, aku juga dari tim sekolah." Su Ziling memutar matanya, "Kamu dari tim sekolah dasar?" Song Suhao melotot, "Tim sekolah dasar juga merupakan tim sekolah." Qin Fan terkekeh dan berkata, "Tidak perlu, saya hanya bermain basket." Itu tidak terlalu merepotkan. Qin Fan pergi berganti pakaian. Zhao Haiqing tidak bisa menahannya dan bertanya, "Pelatih, mengapa Anda harus membiarkan Qin penggemar menjadi penggantinya? Dia tidak bermain bola basket." Pelatih tersenyum aneh, "Hanya karena dia belum pernah bermain bola basket, jadi saya biarkan dia bermain. Dengan cara ini, meskipun kami kalah, kami masih punya alasan kan?" Para pemain langsung paham maksud pelatih, tapi ini sungguh agak memalukan. Namun, hal ini juga dapat menyelamatkan kehormatan beberapa klub bola basket. Zhao Haiqing diam-diam menghela nafas, "Qin tua, maafkan aku, kali ini kami harus membiarkanmu menyalahkan kami." Segera, Qin Fan kembali setelah mengganti jersey-nya. Zhao Haiqing merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, dia berjalan ke arah Qin Fan dan menepuk pundaknya, "Qin tua, pukul saja dia dengan santai sebentar. Lagi pula kamu akan kalah, jadi tidak perlu merasakan beban psikologis apapun." Qin Fan tersenyum aneh, "Saya harap saya bisa mengalahkannya untuk sementara waktu. Hanya saja, tidak ada beban psikologis." Zhao Haiqing tidak mengerti apa artinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Peluit dibunyikan dan pertandingan kuarter terakhir dimulai. Ketika Qin Fan muncul di lapangan basket, beberapa orang yang mengenal Qin Fan tiba-tiba membelalak. Zhang Ziqiang, yang duduk di baris terakhir, tersedak ludahnya, "Tuan Du, Qin Fan." Du Wenbin tampak muram, berhenti berdebat, "Saya melihatnya. Bagaimana dia bisa bermain? Kapan dia melakukannya? Dia bergabung dengan klub bola basket. Apakah kamu?" Du Wenbin menggelengkan kepalanya, "Saya mungkin tidak bergabung dengan klub bola basket, saya kira dia untuk sementara ditarik oleh Zhao Haiqing untuk menjadi pemain pengganti." Zhang Ziqiang tampak iri, "Kamu adalah beruntung sekali. Aku terpilih sebagai pemain pengganti hari ini, dan dalam 2 hari mungkin aku akan bergabung dengan klub bola basket." Basket dan klub olahraga adalah 2 klub paling populer di Nanling Chollege, dan semua orang berusaha untuk ikut serta. Bahkan Zhang Ziqiang, yang merupakan wakil presiden komunitas sastra, merasa iri dengan orang-orang di 2 komunitas besar ini. Du Wenbin menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Kamu terlalu banyak berpikir." Pelatih memintanya untuk masuk sebagai pemain pengganti saat ini, mungkin karena dia bersiap untuk membiarkan dia disalahkan. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya pengadilan Universitas Nanling kami, dan sekarang kami dipimpin oleh Sekolah Keuangan dan Ekonomi. Jika Anda tidak menemukan kambing hitam, Anda tidak dapat membenarkannya secara langsung." Zhang Ziqiang tertegun dan berkata dengan gembira, "Jadi Qin Fan yang akan disalahkan. Haha, kurasa bocah konyol ini diam-diam sedang bersenang-senang sekarang. Dia baru saja kembali ke tempat duduknya dan masih mengumpat." Xia Lili, yang mengutuk Qin Fan karena tidak pernah bisa menemukan pacar dalam hidupnya, tiba-tiba melihat Qin Fan di lapangan dan matanya membelalak. Kenapa dia diizinkan bermain? Apakah tidak ada seorang pun di klub basket, atau pelatihnya buta? Ini membuatku kesal. Menjilati anjing di sebelahnya menasihati, "Oke Lili, jangan marah. Dia naik saat ini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri." Sekolah Keuangan dan Ekonomi sudah memimpin dengan skor besar, dan semua pemain pengganti di klub bola basket cedera. Pertandingan kuarter terakhir ini pasti akan kalah lebih banyak lagi. Itu jelek. Pelatih mungkin tidak memiliki niat baik ketika dia membiarkan anak itu naik saat ini. Lili Xia tiba-tiba berkata dengan gembira, "Apakah begitu? Kalau begitu aku mengerti, ya, aku hanya menunggu untuk melihat anak ini dilempar ke rumah nenek dengan cara yang memalukan." Di barisan tengah auditorium, Qiu Lingshan dan Zhou Suang juga melihat Qin Fan. "Hei, kenapa Qin Fan ada di lapangan? Bisakah dia bermain basket? Jangan menyeret Haiqing ke bawah."
Qiu Lingshan sedikit khawatir. Zhang Meng juga berkata, ya, kami sudah tertinggal banyak poin. Jika Qin Fan tidak cukup bagus, skornya pasti akan lebih besar saat itu. Yah, kurasa Hai King ingin membantunya dan membiarkan dia menunjukkan wajahnya di depan anggota klub bola basket sehingga dia bisa bergabung dengan klub bola basket di masa depan, sehingga orang-orang di klub sastra tidak berani untuk menindasnya. Memang benar begitu. Keluarga Hai Kingmu sangat setia. Zhou Suang-Suang di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar ini, bantu Qin Fan. Saya khawatir Qin Fan setuju untuk bermain hanya karena Zhao Haiking. Dengan kekuatan manusia super Qin Fan, bagaimana permainan bola basket kecil ini bisa menarik perhatiannya? Dalam benak Zhou Suang-Suang, gambaran Qin Fan yang membunuh Jester mau tidak mau muncul kembali, sosok dari belakang itu seperti dewa dan iblis. Song Suhao dan Su Ziling kembali ke tempat duduk mereka. Song Suhao sedikit khawatir, apakah Qin Tua baik-baik saja? Saya belum pernah melihatnya bermain. Su Ziling menghela nafas, kita semua ada di lapangan, jadi tidak ada gunanya khawatir. Saya hanya berharap kekalahannya tidak terlalu buruk. Dengan peluit wasit, pertandingan kuarter terakhir resmi dimulai. Bek Zhao Haiking menguasai bola, dan pemain dari Sekolah Keuangan dan Ekonomi segera datang untuk bertahan. Mereka menggunakan taktik man-to-man. Keterampilan menggiring bola Zhao Haiking sangat bagus, ia melakukan gerakan palsu, diikuti dengan belokan yang indah lalu berakselerasi, bola telah dibawanya melewati separuh lapangan. Formasi ofensif klub bola basket telah diatur, dengan Qin Fan memainkan posisi penyerang kecil. Tetapi ketika Zhao Haiking mencari lokasinya, dia menemukan bahwa Qin Fan masih berada di belakangnya. Hei, Lao Qin, apa yang kamu lakukan, berlarian? Teriak Zhao Haiking. Qin Fan berkata dengan malas, mengapa kamu berlari? Beri aku bolanya dan tembak saja. Haha. Terdengar ledakan tawa dari pemain lawan. Qin Fan berdiri di luar garis 3 angka. Jarak ini tingkat keberhasilannya sangat rendah. Siapapun yang bisa bermain basket pada dasarnya tidak akan mengucapkan kata-kata awam seperti itu. Beberapa anggota tim dari Nanling Chollege terlihat jelek. Apakah orang ini di sini untuk melucu? Pelatih seharusnya tidak membiarkan dia bermain. Bahkan Zhao Haiking ingin menutupi wajahnya dan menjauhkan diri dari Qin Fan. Namun, Zhao Haiking merasa sedikit bersalah ketika dia berpikir bahwa Qin Fan naik ke panggung untuk menyalahkan mereka. Qin Tua, bolanya untukmu, tapi jangan main-main. Berikan bola padanya dan biarkan dia pamer. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi untuk Qin Fan. Tanpa diduga, Qin Fan baru saja menangkap bola dan membuangnya dengan satu tangan bahkan tanpa melihatnya. Petik 2. Nima, apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sudah melempar bolanya keluar. Tidak, dia yang melempar bolanya. Bohong sekali. Jangan lihat siapa yang melempar bolanya. Seorang anggota Sekolah Keuangan dan Ekonomi berkata wajahnya bingung, dan dia semakin yakin bahwa Qin Fan adalah seorang amatir. Zhao Haiking menepuk pahanya, hei, mengapa Qin Tua ini tidak patuh? Penonton juga berisik. Tubuh Lili Xia gemetar karena tawa, haha, lihat, orang desa itu benar-benar membuang bolanya. Dia sama sekali tidak tahu cara bermain bola basket. Orang bodoh ini datang ke sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan jika Qin Fan adalah diminta untuk disalahkan, wajah pelatih akan terlihat jelek saat ini. Mengapa anak ini begitu ekspresif? Jika saya tahu orang lain akan berada di atas sana, jika tersiar kabar, saya bahkan tidak akan bisa memamerkan wajah lama saya. Bola basket itu menggambar parabola. Indah di udara. Dengan suara desir, pukulannya akurat. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Ini seperti waktu terhenti, dan Anda dapat mendengar suara pin jatuh. Masuk, masuk. Song Suhao menutup mulutnya yang terbuka dengan paksa dan bertanya dengan tidak percaya. Su Ziling juga menghirup udara dingin dan menjawab dengan tegas, itu dicetak, gol yang sempurna. Kemudian, seluruh penonton menjadi gempar. Oh tidak. Cao. Kamu bisa mengikuti semuanya, apa hukumnya?
Seni bahasa kursif teman sekelas langsung dipromosikan ke level 3. Tidak, orang ini sangat beruntung, dia bisa melewati ini. Wajah kecil Xia Baihe, yang masih penuh cibiran sekarang, membeku, sepasang tangan kecil dengan kuat menggenggam sandaran tangan kursi, dan mengertakkan gigi. Ini bagaimana mungkin? Mengapa orang desa ini begitu beruntung? Aku sangat marah. Pemuda di sebelahnya baru saja bangun dari keterkejutannya dan mencibir untuk menghiburnya. Itu hanya omong kosong keberuntungan. Selanjutnya, dia akan menghadapi dunia keuangan dan ekonomi. Ada serangan balik yang sengit di sana. Zhao Haiqing tiba-tiba melompat setinggi 3 kaki dan berteriak dengan penuh semangat, "Haha, Lao Qin, kerja bagus." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke anggota Fakultas Keuangan dan Ekonomi dengan jari tengahnya, "Ayo kalian tertawa terbahak-bahak." Butuh beberapa saat bagi 5 anggota tim dari Fakultas Keuangan dan Ekonomi untuk bangun dari keterkejutannya. Mereka melirik ke arah Qin Fan, yang memiliki ekspresi membosankan, dan semuanya memiliki ekspresi jelek. Bagian tengah menara mengutuk, "Dasar bodoh, apakah anak ini bernasib buruk? Dia bisa masuk ke sini. Jangan khawatir, ini hanya keberuntungan untuk sementara. Saya tidak akan menemukan seseorang untuk ikut campur bersamanya nanti. Saya yakin dia masih bisa mencetak gol." Iya. Kelima orang itu mengangguk, lalu melancarkan serangan balik. Zhao Haiqing buru-buru berbalik dan kembali ke pertahanan, tidak lupa menyapa Qin Fan. "Qin Tua, kembali ke pertahanan." "Hei, Qin Tua, apa yang kamu lakukan?" Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Haiqing merasakan matanya kabur, lalu Qin Fan langsung merebut bola dari pemain lawan. "Mencuri. Cantik." Zhao Haiqing menamparkan pahanya lagi. Karena pukulannya terlalu berat, pria itu meringis kesakitan, tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Sialan." Pemain yang dicegat itu mengutuk dan buru-buru mengejar Qin Fan. Zhao Haiqing juga buru-buru berteriak kepada para pemain, "Serang." Namun, Qin Fan, yang baru saja melintasi setengah lapangan dengan bola, tiba-tiba berhenti. Dia melihat kembali ke anggota Sekolah Keuangan dan Ekonomi yang kembali untuk membela, dan menunjukkan senyuman aneh. Apa yang akan dia lakukan? Kulit kepala para anggota Fakultas Keuangan dan Ekonomi mati rasa, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Haiqing tidak tahu mengapa dan berteriak, "Qin Tua, serang, mengapa berhenti?" Anggota tim lainnya juga mengerutkan kening, apa yang akan dia lakukan? Penonton di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk menahan napas, dan hati mereka terangkat. Sebuah pemikiran konyol muncul di benaknya, bukankah dia berpikir? Qin Fan tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan bola basket terbang keluar. Penembakan. Sial, apakah orang ini sakit? Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar beruntung dan bisa melakukan setiap pukulan, bukan? Dan ini adalah tembakan 3 angka yang sangat panjang. Para pemain di lapangan sekali lagi tercengang. Para siswa yang hadir juga melebarkan mata mereka. Semua orang menyaksikan dengan tenang saat bola basket membentuk lengkungan indah di udara, dan kemudian memukul bola dengan keras. Wow! Sekarang ada tepuk tangan meriah. Ceritan bergema di seluruh penonton, "Kamu luar biasa." "Sial, ini terlalu akurat. Siapa ini? Sepertinya bukan dari klub basket kita, kan?" "Mungkin tidak, sepertinya menjadi seseorang mahasiswa baru." Orang-orang di klub bola basket itu buta, mengapa mereka tidak merekrut bakat seperti itu? Xia Lili merosot ke kursi, wajahnya hampir kusut karena marah, keberuntungan udik desa ini juga buruk. "Hebat, aku tertipu 2 kali berturut-turut. Menyebalkan sekali. Apakah dewa keberuntungan buta?" Dia sebenarnya menyukai udik desa yang vulgar dan tidak tahu malu ini. Anak laki-laki di sebelahnya ingin membujuknya, tetapi ketika dia membuka mulutnya, tidak terjadi apa-apa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Siapa tahu dia akan dibodohi lagi lain kali, jadi sebaiknya dia lebih sedikit bicara. Song Suhao tertawa gembira, telapak tangannya memerah, "Qin Tua tidak beruntung." Dia memukul 2 lemparan 3 angka yang sangat panjang. Anak ini pasti belum mencuci tangannya ketika dia pergi ke toilet tadi. Su Ziling tidak berkata apa-apa. Ada sedikit keraguan di matanya.
Tidak sulit bagi seorang pejuang batin untuk mencapai tingkat serangan yang tepat, tetapi Qin Fan tidak memiliki energi sejati di tubuhnya. Zhao Haiqing tertegun dan mengacungkan jempol pada Qin Fan. "Qin tua, kamu luar biasa." Anggota tim lainnya juga memandang Qin Fan dengan heran, dengan sedikit kebingungan di wajah mereka. "Saya mendapatkannya pertama kali, tetapi mendapatkannya yang kedua kali, apakah keberuntungan ini terlalu bagus?" Wajah anggota tim dari Fakultas Keuangan dan Ekonomi menjadi semakin jelek. Pemain cilik mereka berteriak, "Tolong awasi saya. Saya tidak ingin hal seperti intersepsi tadi terjadi di pertandingan berikutnya. Jangan berpikir itu terlalu besar. Jika kamu memimpin skor, kamu bisa tenang. Jangan lupa tujuan kunjungan kita kali ini. Kita harus mempermalukan klub basket Nanling Chollege. Nak, kamu tidak akan beruntung kali ini." Kelima anggota Sekolah Keuangan dan Ekonomi mengumpulkan energi terbaik mereka dan melancarkan serangan lagi. Apalagi begitu mereka melihat Qin Fan datang, mereka langsung mengoper bola. Namun, kecepatan Qin Fan terlalu cepat, dan mereka dicegat oleh Qin Fan sebelum mereka sempat bereaksi. Begitu dia merebut bola, Qin Fan melintasi setengah lapangan dan langsung menembak. Tembakan 3 angka super panjang lainnya. Cantik. Ayo tim Nanling. Ayo tim Nanling. Para siswa Universitas Nanling tiba-tiba menjadi penuh percaya diri lagi, dan mata semua orang tertuju pada Qin Fan. Selanjutnya, itu semua adalah penampilan pribadi Qin Fan. Mencuri, menembak, pada dasarnya mengenai setiap tembakan. Baru di pertengahan kuarter terakhir, Qin Fan memulihkan 18 poin. Lawan sebenarnya mencetak 0 poin. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bahkan pemain profesional pun tidak dapat mencapai level ini. Sebagai upaya terakhir, pembina Sekolah Keuangan dan Ekonomi buru-buru berhenti sejenak lalu mengatur taktik. Zhao Haiqing dan yang lainnya juga dipanggil kembali oleh pelatih. Kali ini, semua orang memandang Qin Fan dengan cara yang berbeda. Semua anggota tim memandang Qin Fan seolah-olah mereka sedang melihat idola mereka, tidak, seolah-olah mereka sedang melihat keberadaan seperti dewa. Karena tidak ada idola yang bisa mencapai prestasi Qin Fan. Pelatih klub bola basket memandang Qin Fan dengan kaget. Dia hanya mencari orang kuat sebagai kambing hitam, tapi dia tidak menyangka akan menemukan harta karun. Sekarang dia berubah pikiran, dia tidak lagi berpikir untuk mencari seseorang untuk disalahkan, tetapi ingin menyalip lawannya. Bagaimanapun, ini adalah kandang mereka, jika kalah, akan sangat memalukan jika kehilangan 1 poin pun. Kalian semua, lalu kelilingi Qin Fan. Selama kalian mendapatkan bola, berikan kepada Qin Fan, dan cobalah yang terbaik untuk menutupi Qin Fan. Faktanya, pelatih tidak perlu berbunyi bip, Zhao Haiqing dan yang lain sudah mulai melakukan ini. Tak lama kemudian, permainan berlanjut. Begitu dia datang ke lapangan, anggota tim dari Sekolah Keuangan dan Ekonomi mengirim 4 orang ke tim ganda Qin Fan, hanya menyisakan 1 menara pusat untuk dipertahankan. Kamu menunggang kuda, kamu tercela, lawan berencana menggunakan taktik kotor. Melihat formasi ini, Zhao Haiqing langsung menebak niat lawan. Masih ada 6 menit tersisa sebelum pertandingan berakhir, dan masih ada selisih 10 poin antara kedua belah pihak. Jika taktik curang digunakan untuk menggagalkan peluang Qin Fan untuk mencetak gol, maka Sekolah Keuangan dan Ekonomi akan tetap melakukannya. Pastikan untuk memenangkan permainan ini. Pelatih klub bola basket juga berteriak, tercela, pihak lain sangat tidak tahu malu. Namun, mereka masih meremehkan Qin Fan. Jadi bagaimana jika 4 orang menjadi tim ganda? Membiarkan ahli bela diri yang bisa langsung membunuhmu bermain bola basket jelas merupakan serangan pengurangan dimensi. Keempat pemain itu bahkan tidak punya waktu untuk berada dalam jarak 1 meter dari Qin Fan sebelum Qin Fan sudah menembak. Pada akhirnya, meskipun 4 orang langsung memeluk Qin Fan, mereka tetap tidak dapat menghentikan penembakan Qin Fan. Dan setiap tembakan pasti akan mengenai. Meskipun Anda tidak dapat melihat di mana letak keranjangnya, Anda tetap memukulnya dengan akurat. Ini bukan lagi bermain bola basket, ini benar-benar pertunjukan ajaib. Selang beberapa waktu, seluruh anggota Fakultas Keuangan dan Ekonomi dihajar habis-habisan, bahkan tak mau bersusah payah membela diri.
Mereka menembak bola langsung dari luar setengah lapangan, bagaimana Anda bisa menahannya? Bahkan pelatih mereka sudah menyerah dan bahkan tidak mau meminta waktu istirahat. Wasit di sebelahnya juga memiliki pandangan yang tumpul, yang bisa dia lakukan hanyalah meniup peluit, mencetak gol, meniup peluit, mencetak gol lagi. Ketika pertandingan tersisa 2 menit, para anggota sekolah keuangan dan ekonomi hanya menyerah. Masing-masing dari 5 orang itu menangis, mereka dipukuli hingga menangis. Setelah bermain basket selama bertahun-tahun, saya tidak pernah dikalahkan seperti ini. Pada skor akhir, Nanling Chollege memimpin lawannya dengan selisih 8 poin. Hal ini dikarenakan tim basket Fakultas Keuangan dan Ekonomi kalah lebih awal. Jika sisa 2 menit dimainkan, setidaknya akan ada beberapa jarak jauh. 3 angka. Dengan kata lain, Qin Fan sendiri mencetak 36 poin dalam 10 menit terakhir. Tentu saja, ada juga selusin pencurian. Rekor ini, bahkan dibandingkan dengan bintang-bintang di NBA, tidak kalah sama sekali. Di lapangan, Zhao Haiqing tiba-tiba memeluk Qin Fan dengan penuh semangat, "Qin tua, ya Tuhan. Terimalah lututku." Parah. Pemain lain sama-sama bersemangat. Mereka awalnya ingin memeluk Qin Fan untuk merayakan kemenangan, tetapi mereka merasa dengan Qin Fan aura acuh tak acuh, beberapa orang hanya bisa terkikik dan memandangnya dengan kagum. Di antara penonton, mata Zhang Ziqiang dan Du Wenbin hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Apakah ini, apa sih, bola basket ini? Zhang Ziqiang tiba-tiba merasa bahwa beberapa tahun bermain bola basketnya sia-sia. Wajah Du Wenbin sangat muram, anak laki-laki bernama Qin Fan ini memiliki beberapa keterampilan. Saya meremehkannya sebelumnya. Mulut ceri kecil Xia Lili tidak dapat ditutup selama beberapa menit, dan cukup lebar untuk memasukkan telur ke dalamnya. Aku tidak menyangka si udik desa ini punya keterampilan seperti itu. Aku sedang menunggu untuk melihatnya malu, tapi tiba-tiba dia mencuri perhatian. Tim bola basket macam apa, membiarkan udik desa mencuri perhatian? Bukan apa-apa. Tetapi bahkan jika kamu melempar bola basket dengan benar, tidak ada gadis yang akan menyukaimu karena hal yang hina dan malang sepertimu.